Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Kita sekarang masuk ke materi live trading kedua. Jadi live trading kedua ini waktunya berdekatan dengan live trading pertama. Jadi sekarang tanggal 18 Februari 2020 pukul 7.48 malam. Live trading sebelumnya ya, satu hari sebelumnya ya, yaitu tanggal 17. Kalau kita lihat di terminal trading, kita masih mengalami floating minus $87 di GBP/JPY trading kita yang lalu ya. Nah, sekarang saya melihat sebuah peluang entry lagi di USD JPY, yaitu peluang entry buy. Kenapa buy di sini? Alasannya sederhana. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan teknik triangle ya. Dan di sini saya mencoba teknik baru. Bukan teknik baru sih, teknik yang berbeda, yaitu supply demand yang digabungkan dengan signifikan support resisten yang dianalisa menggunakan teknik psikologi market ya. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada area yang bagus, yaitu ada support di sini dan juga ada dua resisten di sini. Nah, dimana ketika ada support resisten di sini, biasanya trader akan banyak melakukan sell di area sini. Coba kita ganti warnanya ya, warna merah. Nah, di area merah ini trader akan banyak melakukan sell. Nah, tapi menurut saya karena trennya masih naik cukup kencang ya, kayaknya harga akan masih deras ke atas, mungkin akan mencari area di atasnya sini, tapi kita tidak tahu. Prediksi bisa salah, tapi keyakinan dalam trading itu perlu, dan kalaupun salah kita masih mempunyai kesempatan-kesempatan lain, dan yang penting adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dengan menulis jurnal tentunya ya. Nah, pada trading kali ini saya memutuskan untuk melakukan aksi buy dengan pertimbangan itu tadi ya, yaitu tren masih sangat kuat untuk ke atas dan kemungkinan akan banyak trader yang terkena stop loss di atas ini, karena banyak trader yang mengira ini adalah area yang cantik untuk melakukan sell. Nah, penjelasan sederhananya seperti itu ya. Oke, ketika kita sudah tahu akan melakukan buy, lalu di mana kita menempatkan stop loss? Di sini ya. Jadi di sini ada area demand. Kita mungkin lebihkan sedikit, mungkin 55 pip ya. Kalau kita gambar di sini, ini area demand. Jadi ketika harga menembus area demand ini, kemungkinan tren naik akan hilang dan momentum akan cenderung turun ya. Sebelum demand ini tertembus, kemungkinan harga masih akan tetap naik. Oke, jadi kita sudah tahu stop loss-nya adalah 55 pip. Kita akan hitung melalui position size calculator untuk mengetahui berapa ukuran lot yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita sudah membuka position size calculator ya. Jadi kita tulis seperti biasa, saldo rekening 10.000, persentase resiko 2%, artinya maksimal kita akan rugi 2%. Lalu stop loss 55 pip seperti yang sudah kita tentukan tadi. Pair yang akan kita trading adalah USD JPY. Kita tuliskan harga USD JPY saat ini yaitu 109728. Kita klik. Nah, di sini lot yang disarankan adalah 0,399, kita bulatkan menjadi 0,4. Oke. Kita kembali ke chart ya. Langsung saja kita new order. Di sini volume sudah 0,4 ya. Langsung saja kita buy.
lalu kita atur stop lossnya di 55 pip. Dan TP seperti biasa kita menggunakan risk to reward 1/1,5, berarti TP nya sekitar 82,5, kita bulatkan ke bawah menjadi 82 ya. Oke, jadi kira-kira begini eksekusi ordernya. Coba kita lihat di terminal trading. Oke ya, sudah masuk ordernya USD JPY 0,4 lot. Oke, setelah melakukan order tentu kita harus menulis jurnal terlebih dahulu, yaitu di sini sekarang tanggal 18 ya Februari 2020. Tadi pagi ya, berarti kita melakukan entry tadi pagi. Sekarang kita melakukan malam hari. Dananya masih sama $10.000. Kita melakukan posisi long. Nah, profit dan lossnya kita masih belum tahu nih dua-duanya. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya nanti. Oke. Oke, halo semuanya, bertemu lagi di live trading USD JPY. Kita sekarang membuka time frame H4. Kita lihat sesuai prediksi kita, ternyata harga mengalami kenaikan yang cukup tajam ya. Dan seperti biasa, seperti ketika kita loss, jangan melibatkan emosi ketika kita loss. Begitu juga ketika kita profit, jangan melibatkan terlalu emosi. Artinya, jangan terlalu sedih ketika loss dan jangan terlalu senang ketika profit. Ya biasa saja. Yang akan kita lihat nanti adalah hasil akhirnya ketika kita menulisnya pada jurnal trading, ketika trading kita sudah puluhan bahkan ratusan, dan kita akan melihat nanti berapa akurasi dari trading kita dan berapa win loss ratio dari teknik kita nanti. By the way, kalau kita lihat kenaikan harganya di sini ya, sebagai informasi aja, kenaikannya cukup signifikan. Kenaikan seperti ini tuh pasti dipicu oleh news ya, biasanya ya. Nah, kalau kita lihat di Forex Factory pada jam itu memang ada news USD ya di sini, dan USD mengalami penguatan dari previous maupun dari forecast. Dan ini tentunya akan memicu pair yang bersandingan dengan USD pasti akan mengalami kenaikan. Coba kalau kita lihat pair USD CHF juga mengalami kenaikan, tetapi nggak terlalu signifikan. USD JPY ya yang paling signifikan. Itu pasti juga karena didukung oleh mata uang yen sendiri yang sepertinya mulai agak goyah ya, atau mulai melemah. Oke ya, jadi setelah kita mengalami profit dan cost posisi, kita seperti biasa tulis berapa nilai profit kita di sini ya. Kita mengambil posisi long, kita profit $295. Kita tulis di sini, maka return yang kita dapatkan adalah 2,95%. Coba kita lihat terminal tradingnya. Nah, di terminal trading ini kita lihat kita entry pada tanggal 18 Februari dan close pada tanggal 19 Februari. Cukup cepat ya. Oke, mungkin dari kalian banyak yang bertanya, loh kok teknik kok kadang loss kadang profit itu gimana? Berarti tekniknya jelek dong? Ya nggak begitu. Ingat ya, kita menggunakan win loss ratio 1/1,5, di mana dengan win loss ratio seperti itu kemenangan 50% itu sudah sangat baik. Dengan kemenangan 50% dan konsisten dengan win loss ratio 1/1,5, kalau dalam jangka panjang kita sudah profit cukup besar loh nanti. Katakanlah dalam 100 trade kita mempertahankan akurasi 50%.
untung yang akan kita dapatkan itu sudah 50%. Kalau kita 1000 kali trade, untung yang kita dapatkan sudah 500%. Itu luar biasa. Nah, kalau kalian lupa pada pelajaran sebelumnya yang sudah saya terangkan ya, bahwa ada yang namanya target akurasi masuk akal, dimana ketika win-loss ratio kalian 1, win-loss ratio win-loss kalian 1, win-loss ratio kalian 2, win-loss ratio kalian 3, itu target akurasi yang kalian tetapkan itu berbeda-beda. Kalau risk to reward kalian 1:1, maka target akurasi kalian cukup 60%. Semakin tinggi win-loss ratio kalian, tentunya target kemenangan kalian semakin mengecil. Jadi dengan target kemenangan 30% pun kalian sudah bisa untung jika win-loss ratio kalian 3 atau risk to reward kalian 1:3. Oke ya, kira-kira gitu aja trading USD JPY kali ini. Kita akan lanjut ke live trading selanjutnya. Tetap pantau dan terima kasih.